Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Standing Room dari kelas B untuk mata kuliah Kearsipan Elektronik, Prodi Administrasi Perkantoran 2019. Hari ini saya akan membahas mengenai kurasi digital disertai dengan vlog step by step melakukan kurasi digital. Namun sebelum itu, rekan-rekan masih terdengar asing kan dengan istilah kurasi digital ini? Apa sih kurasi digital itu? Kurasi digital menurut Ida Fajar Priyanto adalah sebuah proses yang terus berlanjut terhadap kegiatan mengelola objek dokumen digital yang harus dijaga dan memungkinkan untuk selalu tersedia serta dapat dimanfaatkan kembali oleh pengguna. Istilah kurasi digital ini pertama kali digunakan di Digital Curation, Digital Archives, Libraries, and Science Seminar yang disponsori oleh Pelestarian Koalisi Digital dan British National Space Center, diselenggarakan di London pada tanggal 19 Oktober 2001. Setelah mengetahui definisi dari kurasi digital, kemudian saya akan menjelaskan mengenai diagram atau flow Digital Curation Center Model. Baik, di sini sudah ada diagram dari DCC atau Digital Curation Center. Digital Curation Center di sini mendefinisikan kurasi digital secara luas, yaitu tentang menjaga dan menambah nilai informasi digital untuk digunakan saat ini dan masa depan. Cara membaca diagram ini yaitu dengan membaca dari tengah, seperti yang ada di titik tengah ini atau bisa kita sebut dengan core. Core ini adalah data digital. Data digital di sini diidentikan dengan sederhana dan kompleks, seperti digital objects. Yang dimaksudkan digital object di sini adalah seperti image atau teks, seperti itu. Untuk database sendiri adalah perkumpulan data-data yang terkumpul dalam suatu sistem komputer. Selanjutnya ada 4 siklus hidup utama. Yang pertama itu ada description dan representation information atau deskripsi perwakilan informasi. Di sini berkaitan dengan penciptaan, koleksi, pelestarian, dan pemeliharaan metadata yang cukup untuk memungkinkan data yang akan digunakan dapat digunakan kembali selama mereka memiliki nilai untuk membenarkan dan menjadikan kurasi lanjutan. Yang selanjutnya ada preservation planning atau perencanaan pelestarian. Perencanaan pelestarian di sini berkaitan dengan strategi, kebijakan, dan prosedur untuk semua tindakan penanggulangan. Kemudian ada community watch and participation atau pengamatan dan partisipasi dari komunitas. Community watch dan participation ini berkaitan dengan pengamatan komunitas target data dalam rangka untuk melacak perubahan dalam kebutuhan mereka untuk data dan partisipasi dalam pengembangan standar, alat dan perangkat lunak yang relevan untuk data. Yang selanjutnya ada curate and preserve. Curate and preserve di sini menggambarkan sebagian besar tindakan dalam model, tetapi digunakan untuk mewakili pelaksanaan manajemen direncanakan dan tindakan administratif dalam mendukung kurasi. Kemudian selanjutnya ada siklus hidup okasional yang dimulai dari conceptualize, kemudian atau konseptualisasi. Konseptualisasi di sini adalah perencanaan. Kemudian ada create or receive, praise and select, inges, preservation action. Preservation action di sini bisa dimaksudkan dengan seperti dokumen yang diberikan watermark, dihashing, dan lain sebagainya. Kemudian ada store atau storage sebagai media penyimpanan. Lalu ada access, use, and reuse, di mana arsip atau dokumen tersebut bisa diakses oleh pengguna lain yang berhak, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada transform. Transform di sini adalah mengubah suatu dokumen, seperti contohnya dari format Word menjadi format PDF-A, seperti itu. Selanjutnya ada siklus hidup tidak rutin. Di sini ada dispose, reappraise, dan migrate. Menurut saya sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana cara membaca di sisi model siklus hidup kurasi.
Baik, setelah menjelaskan apa itu diagram disisi, maka sekarang saya akan melakukan step kelima, yaitu preservation action, di mana di sini tujuannya adalah memberikan watermark pada suatu dokumen agar dokumen tersebut tidak mudah diplagiatkan oleh orang lain. Kita langsung ke desain, kemudian di sini pilih watermark atau dalam bahasa Indonesia adalah cap air, kemudian kita bisa klik. Atau jika teman-teman mau custom juga boleh, tapi ini biar cepat aja langsung di watermark seperti ini. Kemudian kita save file tersebut dalam bentuk PDF. Di sini saya langsung meletakkan filenya ke dalam folder yang sudah saya tata dengan rapi di mata kuliah masing-masing. Kemudian saya save as-nya sebagai PDF dan diganti nama filenya sesuai dengan konten yang ada. Itu saya namain latihan akurasi digital seperti itu. Kemudian pastikan ini PDF biasa bukan PDF-A. Langsung di save. Seperti itu. Oke, ini udah kebuka filenya, jadi seperti ini. Kemudian nanti kita akan melakukan digital signature di sini. Baik, kita akan melakukan DocuSign. Jadi setelah file tersebut disimpan, kita langsung buka Chrome dengan website DocuSign. Kemudian melakukan login dan verifikasi melalui email, jadi ntar akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita bisa langsung memasukkan file PDF tadi. Tadi saya simpan di sini. Di sini saya simpan. Oke. Setelah di-upload, pastikan teman-teman men-checklist I'm the only signer karena ini hanya kita yang melakukan sign. Kemudian akan muncul layar seperti ini, kita langsung scroll aja di halaman paling bawah. Nanti akan kita berikan digital signature. Jadi kita masukkan dulu tanggal. Kemudian kita masukkan digital signature yang udah kita buat. Lalu bisa juga masukkan inisial. Seperti ini jadinya. Kita bisa klik finish. Kalau layar ini kalau teman-teman ingin mengirimkan dokumen ini ke orang lain. Setelah itu teman-teman bisa langsung download aja ke dalam folder teman-teman masing-masing. Jadi ini bentuknya akan menjadi zip seperti ini. Kita langsung buka aja, kemudian jadi ini akan terbagi menjadi 2 PDF. Yang pertama itu ada yang laporannya, ada di sini ada summary-nya. Nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat dari signature panel di sini. Ada data ini. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang summary juga sama, bisa diklik signature panel dan ada data seperti ini. Kemudian setelah dokumen ini udah kita review, kita akan melakukan step terakhir yaitu transform, di mana mengubah dokumen PDF menjadi dokumen PDF-A. Jadi saya akan mentransform file PDF tadi melalui website atau online. Seperti ini, kemudian convert to PDF-A. Baik, sudah di-convert menjadi PDF-A, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu untuk step transform. Baik rekan-rekan, setelah mengetahui apa itu kurasi digital, apa saja siklus-siklus kurasi digital, serta kita tadi telah melakukan sedikit praktik siklus sekuensial,
Maka sekarang saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai bagian-bagian dari siklus kurasi digital tersebut. Seperti yang pertama, ini ada conceptualize atau perencanaan. Perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan apa saja yang saya buat untuk melakukan video vlog ini atau membuat dokumen laporan. Seperti dalam pembuatan video ini, saya merencanakan untuk menggunakan perangkat iPhone 6s Plus, kemudian lighting pendukung, laptop, dan tentunya dengan persiapan-persiapan tersebut saya mempersiapkan juga perangkat-perangkat tadi dengan daya baterai yang penuh dan koneksi internet yang cukup lancar agar tidak terjadi hambatan seperti itu. Kemudian dalam perencanaan tadi juga saya mempersiapkan untuk membuat naskah untuk saya baca sekilas agar tidak terjadi pengulangan take video, dan tentunya hal ini akan menghemat waktu. Untuk step selanjutnya itu ada create or receive. Create or receive di sini adalah pembuatan seperti pembuatan video vlog ini atau pembuatan dokumen laporan. Yang selanjutnya itu ada appraise and select. Video-video yang sudah saya buat ini tentunya tidak akan langsung jadi dalam satu kali take, dan tentunya saya membutuhkan beberapa kali take untuk mendapatkan video yang terbaik. Nah, di appraise and select ini saya memilih video mana yang sesuai dan kemudian akan saya edit. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada inges. Inges ini apa sih? Inges itu hasil dari pembuatan video yang sudah saya edit tadi akan saya kumpulkan ke Emas UI. Emas UI ini merupakan sistem pembelajaran daring yang dikelola oleh Universitas Indonesia dengan mengakses SSO UI. Seperti itu. Pengumpulan video ke Emas UI ini merupakan bentuk dari proses pengumpulan dan pemenuhan tugas. Selanjutnya ada preservation action. Preservation action ini seperti yang tadi telah kita lakukan dengan memberikan untuk memproteksi dokumen agar tidak terjadi plagiat, seperti memberikan watermark, terus mengubah dokumen tersebut menjadi PDF, kemudian di hashing seperti itu. Selanjutnya ada storage. Storage ini dokumen yang telah dilakukan preservation action tadi disimpan ke folder yang ada di perangkat laptop, ditaruh di folder, kemudian disimpan dengan nama file yang sesuai. Atau dalam era modern seperti ini, kita tentunya bisa menyimpan dalam bentuk digital elektronik seperti Google Drive. Kita bisa menyimpan juga melalui Google Drive, atau bisa juga disimpan melalui website Emas UI. Kemudian yang selanjutnya ada access, use and reuse. Access, use and reuse ini adalah video yang sudah saya edit, laporan yang sudah saya buat tadi, kemudian saya upload. Seperti video ini akan saya upload ke YouTube agar dapat diakses oleh pengguna lain. Kemudian link dari YouTube tersebut akan saya kumpulkan ke Emas untuk diakses dan direview oleh dosen. Yang terakhir ada transform. Transform di sini adalah dokumen laporan yang dalam bentuk Word tadi kemudian ditransform nih atau diubah menjadi PDF. Seperti itu. Nah, demikian yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana teman-teman? Semoga penyampaian saya cukup jelas. Oke, sekian dari saya mengenai kurasi digital ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kurang, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk like dan share video ini agar teman-teman yang lainnya dapat mengetahui pengetahuan tentang kurasi digital ini. Saya Wulan Setianingrum, terima kasih.